Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Tadi Pak Tulus harus kemudian melakukan aktivitas yang lain di Market Review di segmen ketiga ini. Saya lanjutkan dengan Mas Bima Yudhistira, Direktur Celios Center of Economic and Law Studies. Mas Bima, yang Anda kemudian sampaikan adalah mengenai bagaimana sebetulnya penerapan PPN sembako ini dapat menyebabkan penambahan jumlah masyarakat yang masuk ke dalam garis kemiskinan. Mungkin Anda bisa elaborasi mengenai hal ini, Mas Bima. Ya, jadi kalau kita melihat dari garis kemiskinan, ini adalah batasan mereka yang dikategorikan sebagai penduduk miskin, maka batasan itu kontribusi terbesarnya 73% adalah dari bahan makanan. Misalnya adalah non-bahan makanan seperti bensin, ya, listrik, kemudian pengeluaran transportasi. Tapi bahan makanan ini termasuk beras, ini kontributor yang paling besar. Artinya apa? Artinya sedikit saja ada kenaikan dari harga pangan, maka jumlah penduduk miskin ini akan langsung sensitif mengalami kenaikan. Dan kita kan selama pandemi melihat banyaknya mereka yang rentan miskin jatuh di bawah garis kemiskinan jadi orang miskin baru, jadi pengangguran baru. Nah, ini harusnya pemerintah juga memperhatikan dampak. Apakah kemudian kebijakan PPN yang sifatnya multi tarif ini bisa memberikan keadilan bagi masyarakat miskin? Sulit, ya, karena di masyarakat miskin ini juga bekerja sebagian menjadi petani. Dia petani, produsen, apabila dikenakan harga yang lebih mahal, bukan kemudian dia diuntungkan sebagai petani, tapi dia produsen sekaligus juga konsumen dari beras misalnya, dari sembako itu. Sehingga kalau harga naik Rp100 saja, dengan asumsi Rp10.000 per kilo beras, kemudian 1% PPN menjadi Rp100, Rp10.100, itu fakta di lapangan juga kenaikannya bisa lebih tinggi dibandingkan Rp10.100. Bisa 11.000 atau 12.000 karena juga ada faktor pembulatan harga. Nah, ini yang kemudian kita khawatirkan, ada pencabutan subsidi listrik tahun depan yang diwacanakan oleh pemerintah, kemudian juga subsidi LPG 3 kg dibuat lebih tertutup. Artinya banyak perlindungan sosial yang direvisi pasca terjadinya pandemi 2020-2021. Ini yang menjadi kekhawatiran apabila di satu sisi perlindungan sosialnya berkurang, tapi ada beban baru bagi masyarakat kelas menengah bawah, ini akan mengakibatkan angka kemiskinan akan menjadi naik lagi. Baik, jika perlindungan sosial itu di-remove, Mas Bima, Anda punya hitung-hitungannya nggak? Misalnya jumlah penduduk yang akan masuk ke garis miskin akan bertambah berapa persen gitu. Tentu saja related ke topik kita hari ini mengenai pengenaan PPN 10% terhadap sembako, kemudian juga ada kesehatan dan juga pendidikan. Misalnya kita ambil contoh apabila PPN dikenakan 1% ya untuk sembako, tidak misalkan 12% tapi 1%. 1%-nya saja efek kepada inflasi bisa menambah 4-5%. Kalau inflasi tahun depan katakanlah pemerintah targetnya 4%, maka ditambahkan 4% lagi, inflasi secara tahunan bisa meningkat sampai 8% secara total. Jumlah penduduk miskinnya berapa? Jumlah penduduk miskinnya mungkin akan meningkat 2-3 juta orang, ya, menjadi 28-30 juta orang pada tahun 2022 apabila kebijakan ini diterapkan. Itu sensitivitasnya cukup tinggi ke angka kemiskinan. Ya, beberapa hal yang kemudian disampaikan oleh teman-teman ekonom adalah bagaimana sebetulnya inflasi ini menjadi sebagai sebuah indikator geliat ekonomi lah ya. Pada batasan apa kemudian inflasi ini dapat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi yang cukup reasonable lah, nggak kemudian akhirnya cukup mengkhawatirkan dan pada ujungnya akan mencederai daya beli dari masyarakat, kemudian juga memasukkan lebih banyak lagi masyarakat ke dalam garis kemiskinan. Mungkin mengenai korelasi-korelasi ini mungkin Anda bisa jelaskan, Mas Bima. Ya, banyak negara sekarang ini memang pusing ya untuk meningkatkan inflasinya. Nah, tapi kalau kita menjelaskan apa itu inflasi, kenaikan harga barang secara umum itu komponennya selain dari bahan makanan, juga ada yang namanya inflasi inti. Jadi kadang-kadang kita mengajak masyarakat pelaku usaha melihatnya adalah core inflation atau inflasi inti. Nah, inflasi inti inilah yang menjadi indikator adanya kenaikan harga secara sehat, karena ditopang dari sisi permintaan. Tapi kalau inflasinya kemudian ditopang oleh bahan makanan, seperti pengenaan pajak terhadap sembako itu meningkatkan harga bahan makanan, sementara inflasi intinya tidak bergerak meningkat sejalan, maka ini menjadi indikator yang kurang bagus bagi inflasi.
angka berapa inflasi yang kemudian sehat? Sekarang angkanya kan berada di kisaran 1,4% secara tahunan. Paling tidak kita bisa mengembalikan ke level 2-3% secara bertahap, tapi didukung oleh inflasi inti yang kuat, itu menjadi salah satu indikator keberhasilan. Tapi kalau tadi inflasi bahan makanannya meningkat sampai kemudian lebih dari 4%, nah maka ini bisa beresiko terhadap penurunan daya beli masyarakat. Karena penghasilan tidak sepadan dengan kenaikan harga barang secara umum. Baik, sebagai kesimpulan, menurut apa yang kemudian Anda tadi sampaikan, sebetulnya ada opsi-opsi lain yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum memutuskan untuk mengenakan PPN terhadap kebutuhan pokok. Di antaranya adalah menilik kembali belanja pajak yang tidak tepat sasaran, kemudian juga kepatuhan pasca teks amnesti, dan juga ada korupsi. Ini adalah hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Mas Bima, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Terima kasih untuk analisa komprehensif Anda. Sukses selalu, saya selalu Mas Bima. Sampai jumpa.